Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adventina Keo, NPM 12180031. Saya dari mahasiswa Universitas Timur, program studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin adalah teori yang dikemukakan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin yang dikembangkan pada teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori ini membahas dasar keunggulan komparatif atau keunggulan bidang teknologi dan faktor produksi yang dipengaruhi faktor endowment atau pemilik faktor produksi suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi, di mana teori ini memprediksi pola perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan produktivitas suatu negara, sehingga dikenal dengan proportional factor teori. Teori yang dikenal dengan teori HO ini memiliki dua kurva. Yang pertama, kurva Isokos. Kurva Isokos yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva Isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Pada teori mikro, kurva Isokos akan bersinggungan dengan kurva Isokuan pada titik optimum. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk maksimal atau biaya minimal akan menghasilkan jumlah produk tertentu. Spesialisasi. Pemaksimalan faktor produk seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar negara. Dan sebuah negara yang kaya modal mengkhususkan diri dalam barang-barang padat modal dan ekspor mereka. Sementara negara berlimpah buruh mengkhususkan diri dalam barang-barang padat karya dan ekspor mereka. Selanjutnya, manfaat teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, memperjelas teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil produksi sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi, namun juga bisa tetap mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Sekian dan terima kasih.